guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Laura dengan NIM 29, asal saya dari Prodi Pendidikan Fisika. Jadi saya di sini ingin menjelaskan materi tentang karya tulis ilmiah. Kalian tahu nggak apa itu karya tulis ilmiah? Pasti nggak tahu ya. Simak video yang saya buat. Nah, jadi pengertian dari karya tulis ilmiah itu adalah tulisan yang disusun berdasarkan pemikiran, penelitian, atau kajian, atau juga pustaka dengan sistematika tertentu, dan berlandaskan pada kaidah keilmuan. Fungsinya bukan hanya sebagai tugas akademik loh, tetapi juga sebagai sarana komunikasi ilmiah dan penyebaran pengetahuan. Nah, jadi itu pengertian dari karya tulis ilmiah sebagian. Ya, nah terus di dalam karya tulis ilmiah itu ada juga ciri-ciri, jenis-jenis, pokoknya masih banyak deh. Kita jelasin satu-satu ya. Nah, jadi karya tulis ilmiah itu memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama itu ada menggunakan bahasa formal dan akademis. Terus selanjutnya itu ada yang kedua, ditulis dengan struktur yang sistematis dan logis. Terus yang ketiga itu berdasarkan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, terus yang keempat itu disertai sitasi dan referensi yang tepat untuk menghindari plagiarisme. Jadi itu ciri-ciri dari karya tulis ilmiah. Terus di dalam karya tulis ilmiah itu ada jenis-jenis kan yang tadi saya bilang. Nah, jadi di karya tulis ilmiah itu tadi saya bilang kan ada jenis-jenisnya ya. Nah, jenis-jenisnya itu yang pertama ada laporan. Laporan itu apa sih? Laporan itu yang berisi fakta sesuai suatu peristiwa. Contohnya kita habis melakukan eksperimen tuh pasti ada laporannya. Nah, yang kedua itu ada artikel ilmiah. Biasanya tuh dipublikasikan dalam jurnal, itu artikel ilmiah. Terus kalau makalah itu untuk forum akademik atau diskusi. Nah, terus ada skripsi. Skripsi itu tugas akhir mahasiswa, contohnya S1, S2 itu. Terus ada tesis, penelitian tingkat di S2. Dan tentu saja disertai untuk program doktor. Itu jenis-jenis dalam karya tulis ilmiah. Terus di karya tulis ilmiah itu ada sistematika penulisan. Struktur karya tulis ilmiah biasanya meliputi halaman judul, abstrak, pendahuluan, kerangka, teori, dan metode penelitian. Terus ada juga hasil dan pembahasan, terus kesimpulan dan saran, serta daftar pusaka. Itu karya tulis ilmiah. Cara penulisan dalam sistematikanya. Jadi di karya tulis ilmiah itu dia mempunyai tujuan dan manfaat. Pasti setiap apapun itu punya tujuan dan manfaat. Contohnya karya tulis ilmiah itu tujuannya sangat beragam. Mulai dari memecahkan masalah tertentu, menyampaikan ide atau gagasan, hingga memenuhi tugas akademik seperti skripsi atau tesis. Bahkan karya ilmiah juga sering dijadikan bahan perlombaan atau seminar. Terus manfaatnya tuh luar biasa. Menulis karya ilmiah melatih kita untuk berpikir kritis, logis, dan sistematis. Kita juga belajar menyampaikan ide secara struktur, meningkatkan keterampilan menulis, dan tentu saja berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Bagi masyarakat, karya ilmiah menjadi sumber informasi yang dapat dijadikan acuan dan penelitian selanjutnya, maupun pemecahan masalah nyata. Jadi itu sebagian dari isi dari karya tulis ilmiah. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.